Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dalana ala dinil iman wal islam wal ihsan wal istiqamah wa akramana binabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa radaka maddubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya, khususon abina wa mursyidina wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Abdul Ghausif Maslul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid, wabil khusus para mubalik, para asatidz, para asatijah, para hujat, para petugas manakib, dan terutama yang memfasilitasi manakib online sedunia ini, Teh Hajah Susi Aprilina, Umi Sahid, Ibu Hajah Wahyuni, Ibu Hajah Kartini, dan yang memang rajin bermanakib baik di online streaming atau internasional, Ibu Letkol Hajah Rahmayani, ikhwan wal akhwat yang ada di seluruh dunia yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi minal mahdi ilal mahlahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Bagaimana seseorang menuntut ilmu yang memang diharuskan, yang memang dibenarkan, yang benar harus dilakukan. Seperti kemarin di Mushola Asmawiyah pada hari Minggu, kami menyampaikan khidmat ilmiah pada acara tersebut. Hadir lurah daripada Kayu Manis dan seluruh majelis ta'lim, kaum ibu dan kaum bapak. Apa yang kami katakan kepada mereka, ibu, bapak, apakah ibu tahu apa rukun agama? Dan saya bertanya kembali, kalau ibu, bapak tahu arkanuddin dan sebutkan, maka saya akan beri hadiah 100.000 rupiah. Banyak yang menjawab berbeda-beda. Ada yang menjawab hanya rukun Islam, isinya 5. Ada yang menyatakan rukun iman, isinya 6. Dan semua tidak bisa menjawab, kecuali ada satu ibu mengatakan arkanuddin 3. Tapi dia tidak bisa menjelaskan 3 itu 3 seperti apa. Makanya di dalam kitab Majmu'atul Rasail, di bab-bab awal bagaimana musannif menjelaskan bahwa rukun agama itu ada 3 bagian, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Kenapa mereka semua hanya menyebutkan bila para mubalik, para ulama menyampaikan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat. Tapi nikmat ihsan ini tidak pernah mereka sampaikan kepada seluruh umat Islam pada khususnya. Maka ini yang menjadi tolak ukur kita sebagai ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahad Surya Laya, mengenalkan bagaimana sesungguhnya adalah arkanuddin tersebut, terutama yaitu rukun ihsan. Anta budallahu ka'annaka tarahu.
Fa in lam takun tarahu fa inna yaraka. Bila engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah sesungguhnya, musyahadah menghadapnya. Tetapi bila engkau tidak melihat Allah, niscaya Allah melihat engkau. Ini adalah kajian yang harus kita perhatikan. Bagaimana seorang umat Islam betul-betul dapat melaksanakan ibadah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam yang kafah. Padahal yang dipanggil oleh Allah adalah orang muslim, bukan orang kafir. Yang dipanggil Allah adalah orang Islam. Kenapa orang Islam harus mengkafahkan, mensempurnakan keislamannya? Ternyata yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada namanya semua umat Islam, bahwa mengkafahkan itu harus semua sendi daripada kehidupan, sendi dari perwujudan itu sesuai dengan lafaz la ilaha illallah, kalimat tauhid, yaitu seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai 12 fas ilmu. Fas ilmu yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Makanya bila mana nama tumbuh-tumbuhan jadi penanya, air laut menjadi namanya sebagai kalamnya untuk menuliskan itu, dan seluruh dituliskan oleh jin, manusia, dan seluruh makhluk yang hidup di dunia tidak akan bisa namanya menghitung daripada sifatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saking mulianya kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Maka ilmu amat tinggi kedudukannya dalam Islam. Demikian pula mereka yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Tiap bulan kita tahu lahir ratusan dokter dan kaum profesional di dunia dari rahim dunia pendidikan. Namun berapa banyak murid yang menghormati guru-guru mereka? Ini buat tanya kita. Seorang makin berilmu, yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, mereka makin berilmu, mereka akan melihat kebenaran-kebenaran orang-orang yang mengucapkan di sekelilingnya. Dan mereka yang sudah bermakrifat, maka mereka tidak akan tahu dirinya, yang tahu hanya apa yang disampaikan oleh Allah ke dalam hatinya. Maka di semuanya itu dilihat dengan namanya pembenaran. Lihat Abah, melihat apapun yang dilihat adalah penciptanya, bukan makhluknya. Kalau melihat makhluknya, kita seperti kita, masih ada iri, masih ada rasa dengki, masih rasa ada hasut. Apalagi yang merasa, oh saya yang menjadi perencana untuk pelaksanaan manakib online ini. Kalau mereka memanggil balik, harus melalui saya sendiri. Itulah yang dikatakan orang itu tidak melihat, mengaca kepada kebenaran daripada orang lain. Sesungguhnya diri kita masih jauh, masih belajar. Maka orang-orang seperti itu, apakah mereka menghormati guru-gurunya? Maka saat ini era di mana sikap santun dan hormat yang telah menipis bagi banyak orang untuk menghormati jasa para gurunya. Laulal murabbi ma arafta rabbi. Aku tidak akan bisa mengenal Tuhanku tanpa guruku. Inilah indahnya bertoriko. Kalau kita tidak punya Syekh Mursyid, bagaimana kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita sudah tahu dari awal, katakan awaludin ma'rifatullah. Kenal, awal beragama itu harus kenal dengan Allah. Selama ini kita lupa untuk mengenal siapa yang kita sembah. Dan tak sedikit orang cerdik, pandai, lahir ke dunia namun mereka lupa seolah-olah kepandaian dan kekayaannya, ilmunya terbentuk dengan sendirinya tanpa sentuhan dan doa para guru-guru mereka yang mengajarkan secara ikhlas. Maka Islam sangat menganjurkan agar umatnya memberikan penghormatan kepada para ulama dan para guru-guru mereka, terutama Syekh Mursyid sebagai
Kalau kata Sayyidina Ali, engkau tidak akan bisa membayarkan satu huruf yang dikeluarkan oleh sang arif billah. Sang arif billah itu menyampaikan satu hurufnya untuk sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita punya guru kita. Bagaimana kita sebagai seorang salik, sebagai murid, seperti yang ditunjukkan dalam mangkoba pada saat ini di Jumadil Ula, mangkoba ke-35 Syekh Ahmad Kanji. Ini adalah prototipe seorang murid yang betul-betul tunduk, patuh, lurus kepada apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dia tidak menyentuh apapun, tidak melaksanakan apapun. Yang terpenting dia dapat berguru pada Syekh Abdul Qadir atas petunjuk daripada gurunya, yaitu Sayyidina Abu Isha Al-Maghrib. Ini menunjukkan bagaimana seseorang salik itu untuk dapat kenal dengan Allah harus ada perantara, ada wasilah. Bukan Syekh Ahmad Kanji, kata Abah, Syekh Ahmad Kanji itu hidupnya sejaman dengan Syekh Abdul Qadir. Cuman berbeda daerahnya. Sebetulnya bukan tidur namanya Syekh Ahmad Kanji. Yahzotan melihat secara nyata datang Syekh Abdul Qadir. Apa prosesnya? Diberikan sorban hijau dan namanya mahkota merah. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi murid Syekh Abdul Qadir secara syariatnya seperti itu, secara ketatnya, yaitu ditanamkan kalimat talqin zikir, kalimat la ilaha illallah ke dalam namanya otaknya, ke dalam hatinya, ke dalam raganya, dari bulu, kulit, tulang, sumsum, darah, urat, semuanya agar tersambung dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ditambahkan lagi dikasih sorban hijau, itu menandakan bahwa air laut berjalan dengan apa adanya dari atas ke bawah, maka mengalir hati ini dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ismu zat yang ditanamkan oleh guru kita. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Maka begitu pentingnya sikap dan penghormatan terhadap para guru-guru bagi para pencari ilmu murid. Maka di dunia pesantren diajarkan kitab ta'lim ta'alim. Kalau dalam itu ada adabul insan. Bagaimana dalam kitab ini diajarkan bagaimana cara menghormati guru. Antara lain disebutkan tidak boleh berjalan di depan gurunya. Ini kadang-kadang kita maaf, lagi salim atau musafaha, kita itu saling kepada guru kita bukan membelakangi dengan namanya maaf, bokong kita itu depan muka guru kita, tapi kita mundur setelah salim tersebut. Jangan kita langsung nyelonong seperti orang jalan. Ini menandakan bagaimana adabul itu, tata tertib, tata adab kita kepada guru kita. Maka menghormati guru kita tidak boleh berjalan di depannya, tidak duduk yang depannya duduki gurunya. Jadi tempat yang diduduki oleh gurunya jangan sekali-kali kita duduki. Secara bahasanya kita itu menjaga adab. Bila di hadapan gurunya tidak memulai pembicaraan, kadang-kadang maaf, Abah sedang berbicara, kita langsung nyeletuk, itu su'ul adab. Suul adab luar biasa, kita malu kadang-kadang. Abah lagi bicara, kalau di hadapan Abah cukup kita diam saja, kita lihat wajahnya, hati ini berpikir pada Allah, dalam hati kita, ya Abah, usulkan aku untuk dapat menghadapmu, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Abah, berikanlah kemudahan dalam istiqomah beribadah kepada Allah. Ini menandakan bagaimana kita melihat, memandang wajah Allah yang diwujudkan dengan wajah guru kita, agar kita bisa melihat wajah seperti cahaya Rasulullah tertanam dalam wajah guru kita, terpancar dalam dirinya, menyatu dalam diri kita, supaya kita makin hari makin kuat beribadah, makin hari kita makin bagus adab akhlak kita ke hadapan guru kita. Walaupun kita punya kekayaan lebih, kepintaran lebih, kehebatan yang lebih dari yang lain, tapi di hadapan guru kita seperti mayit di hadapan pemandinya. Kita di apapun kita harus ikut kepada guru kita. Ini saya akan cerita tentang bagaimana ceritanya daripada muridnya Hadratus Syekh yang dikatakan yang ada di Madura. Kalau kita sering ziarah di Madura, ada seorang waliullah
yang jajab musyahadahnya luar biasa, yang kita sering berziarah ke makam beliau atau Syekh Hasan bin Kiai Haji Abdul Latif, yang sering dikatakan adalah gurunya para ulama-ulama. Hadratus saya berguru kepada beliau. Beliau lahir 7 Januari 1820 dan wafat beliau 105 tahun lamanya. Di Madura itu ada kiai yang luar biasa dengan kesolehannya, dengan ketawaduannya, yang dikatakan ada satu muridnya yang bernama Ahmad. Ahmad ini hanya sebagai penjaga ternak, yaitu ternak ayam di tempatnya. Kerjaannya seperti itu, tidak ada kerjaan lain seperti itu. Dia menjadi santri untuk menjadi Mbah Khalil Bangkalan Madura. Mbah Khalil Bangkalan Madura itu orang Betawi, lahiran Kemayoran, tapi Kemayoran Madura. Maka di sini ada Kemayoran. Jadi jangan terlalu serius ya, maaf. Jadi lahir beliau di Kemayoran, tapi Kemayoran yang ada di Bangkalan Madura. Punya murid namanya Ahmad. Ahmad ini adalah sebagai seorang yang namanya mengurus peternakan yang ada di pesantren Mbah Khalil Bangkalan Madura. Apa yang terjadi pada suatu waktu, namanya si Ahmad ini kelupaan untuk sholat Jumat. Akhirnya dia dicari oleh Mbah Khalil Bangkalan, mana si Ahmad? Kenapa dia tidak sholat Jumat? Maka si Ahmad, ya Syekh, saya ketiduran. Saya namanya bangunnya tidurnya terlalu lama. Kenapa engkau tidak langsung sholat? Saya tidak bisa sholat ya Syekh, kalau tidak ikut kepada yang lainnya, ikut menjadi makmum. Apakah kamu bisa baca syahadat? Saya tidak bisa ya Syekh. Kamu nggak bisa bahasa syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak bisa ya saya. Disebut oleh si Ahmad astaqul doala killallah, seperti itu. Berulang-ulang tidak bisa mengucapkan seperti itu. Karena seorang syekh yang luar biasa kasafnya, keadaan muridnya dia tahu dengan keadaan muridnya, betul-betul tidak berbohong. Maka Syekh Ahmad, coba kamu bisa gak ikutin seperti ini? Beton 10 dikurang 9 sisa 1, Allahu Akbar. Oh kalau gitu bisa saya, beton 10 dikurang 9 sisa 1, Allahu Akbar. Akhirnya dilakukan oleh namanya si Ahmad tersebut. Setiap hari dia lakukan sholat seperti itu. Beton 10 dikurang 9 sisa 1, Allahu Akbar. Baru dia sholat. Ikutin seperti itu. Walaupun bacaannya beton 10 kurang 9 sisa 1, Allah, itu aja dibaca. Rukuknya seperti itu, sujudnya seperti itu. Beton 10 kurang 9 sisa 1, Allahu Akbar. Apa yang terjadi berbulan-bulan beliau lakukan. Pas musim haji, Syekh Khalil Bangkalan pergi haji. Apa yang terlihat, Bakyak Syekh Khalil Bangkalan Madura tertinggal. Langsung menangis si Ahmad tersebut. Karena sholatnya itu sholat ikut kepada guru, ittiba kepada gurunya, betul-betul hormat kepada guru. Dia menangis. Apa yang menangis? Bukan menangis Bakyaknya ketinggalan oleh Syekh Khalil. Dia memikirkan sampai sejauh itu yang tidak orang pikirkan. Dia mendengar, dia melihat daripada buku-buku sejarah bagaimana Rasulullah SAW waktu berjuang di sana menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah tanpa alas kaki ini. Dia menangis. Akhirnya bagaimana caranya Bakyak ini sampai kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Maka dia langsung meremkan mata. Yang dia tahu ilmu cuma beton 10 dikurang 9 sisa 1, Allahu Akbar. Seketika juga itu Allah menempatkan beliau di belakang Syekh Khalil Bangkalan Madura. Langsung, ya Syekh, ini Bakyakmu ketinggalan. Loh, kok Ahmad kamu sampai di sini? Kamu dari Madura, naik apa di sini? Ya Syekh, saya naik beton 10 kurang 9 sisa 1, Allahu Akbar. Ini menandakan buat kita bagaimana kebersihan hati daripada seorang murid ittiba kepada gurunya untuk dapat mendapatkan keberkahan, wasilah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan barokah dan karomahnya. Maka
diserahkanlah becak itu kepada Syekh Khalil. Lalu Syekh Khalil bilang begini, Ahmad, kamu mau ikut saya gak langsung untuk namanya ibadah haji? Tidak ya Syekh, saya hanya mau mengantarkan bakyak saja. Sampai cuma mengantarkan bakyak itu saja. Hanya untuk namanya ke Mekah. Kalau kita tanggung, kita meninggal ikut ibadah haji. Tapi karena tujuan daripada si Ahmad mengantarkan bakyak kepada Syekh Khalil, dia kata, ya Syekh, saya hanya mengantarkan bakyak saja. Lah, kamu bagaimana kembalinya? Yang seperti atas saya katakan, saya baca lagi, namanya beton 10 kurang 9 satu, sisa 1, Allahu Akbar. Maka dengan beton 10 kurang 9 sisa 1 menjadikan dia orang alim, orang yang dekat kepada Allah. Tapi kalau Teh Susi yang bacaan seperti itu, kalau sekarang di Bandung, besok juga masih di Bandung, lama juga masih di Bandung, karena kita sendiri termasuk saya kalau hatinya belum bersih, jangankan seperti itu, ittiba kepada guru kita harus 100% untuk ikut kepada guru kita tanpa ada rasa dalam diri kita benci, dendam, hasut, tidak mau ikut apapun. Yang kita lihat sekarang bukan wakil talqin, bukan ahlul bait, yang kita lihat, kita melihat hanya guru kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul. Maka kita menjadi murid adalah menjadi yang murid yang ittiba kepada guru kita. Apapun maklumat dari guru kita, apapun irsyadat daripada guru kita kerjakan semampu mungkin. Semoga Allah berikan kepada kita hati-hati ini yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah. Hati yang betul-betul lurus untuk berguru kepada guru kita agar kita dapat diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya, segalanya, selamatnya, dan seluruh ikhwan di seluruh dunia yang mengikuti manhaj online streaming ini senantiasa Allah berkahi semuanya, segalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.